Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana shalla 'alaika Allahu barikal ladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alikal athari ma'dini sirrikal asfari lahum sufunan najati kabana. Amma ba'du, yang kami hormati sesepuh dan yang kami hormati imam, yang kami hormati para asatid atau para kiai. Sesungguhnya sebenarnya kami nggak pantas berdiri di sini, tapi mau gimana lagi, ini perintah. Kami harus menjalankan perintah ini dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah kami di sini akan mengenalkan, akan mengabdi. Insya Allah kami di sini akan membantu sebisa kami, seusaha kami. Dan kalau ada salahnya, tolong dari bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong dinasihati kami, tolong diberi petunjuk, tolong diberi nasihat agar kami bisa bermasyarakat di Desa Sukarapi ini dengan sebaik-baiknya, agar kami bisa menerapkan ilmu, membagi ilmu dengan sebaik-baiknya. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat-nikmat. Kalau kita tidak diberikan nikmat-nikmat tersebut, kita nggak mungkin bisa berkumpul di sini. Kita nggak mungkin melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah di sini, Pak Bu. Nikmat sehat, nikmat iman yang paling utama. Kalau kita tidak diberi nikmat iman sama Allah, kita nggak digerakkan hati kita untuk sholat berjamaah di masjid ini. Apalagi subuh yang waktunya sangat nyaman dan enak buat tidur. Tapi dengan kita diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman, alhamdulillah hati kita digerakkan oleh Allah untuk sholat berjamaah. Dan kedua, salam kita sanjungan kepada kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah memberikan kita, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman yang tidak beradab, dari zaman yang kebodohan, di sana banyak sekali kegelapan, menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan ar-risalah Islam. Jadi Rasulullah SAW itu membawa kita, mengajarkan kita kepada zaman yang terang benderang. Terang benderang itu artinya apa, Pak Bu? Artinya yaitu Islam. Islam itu nur, cahaya Allah. Islam itu ajaran Allah, ajaran yang mulia. Nah, inilah kita bersyukur menjadi umat Rasulullah SAW. Mari kita banyak-banyak sholawat, apalagi malam Jumat, apalagi hari Jumat. Dan insya Allah akan saya kutip dari sebuah hadis Rasulullah yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi dari Damaskus. Nah, hadis Rasulullah ini bunyinya gimana, Pak Bu? Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Artinya tidak sempurna keimanan seseorang. Kalau apa? Falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah berkatalah, ngomonglah, berbicaralah yang baik, khairan yang baik, atau apa? Aw liyasmut. Nah, kita dikasih pilihan oleh Rasulullah SAW untuk berbicara yang baik atau diam. Dalam Al-Quran disebutkan waqulu qawlan sadida, dan berkatalah, ngomonglah qawlan dengan perkataan sadida yang baik. Nah, Allah dan Rasul untuk
menuntut kita untuk berbuat dan berkata yang baik. Dan salah satu hadis Rasulullah yang berbunyi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu seorang muslim itu yang selamat dari yang lainnya, umpamanya yang masyarakat lain itu nyaman dengan lisannya dan tangannya. Tangannya itu artinya apa? Perbuatannya. Nah, jadi Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik dan berkata baik. Dan dalam mahfudzat kata-kata mutiara, orang Arab bilang, fakir qobla takul. Berpikirlah sebelum kau ngomong, berpikirlah sebelum kita bicara. Kata Al-Habib Bagir bin Yahya, beliau bilang, kalau kita mau ngomong, kalau kita ingin berbicara kepada saudara, teman atau kerabat kita, hendaknya hati kita dulu yang ngomong, Pak Abu. Nah, hati kita ngomong gimana? Hati kita ngomong itu berpikir, oh, yang akan kita omongkan, yang akan kita ucapkan itu baik atau buruk. Kalau baik, lontarkanlah, ucapkanlah segera. Kalau buruk, tahan dan tahan. Nah, ini kata Habib Bagir. Kita dituntut oleh Rasulullah SAW untuk selalu berucap baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Nah, dua pilihan itu. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Kalau bisa ngomong baik, lebih baik ngomong yang baik dulu. Kalau umpamanya nggak bisa ngomong atau berbicara yang baik, langsung kita tutup mulut. Para salaf soleh dulu seperti itu, bahkan sangat menjaga lisannya, bahkan beliau sangat diam. Nah, kalau umpamanya lagi ceramah, lagi kutub, beda. Kalau diam kan aneh. Kalau umpamanya lagi ngobrol, nah itu para salaf soleh itu sangat banyak diamnya, karena menjaga kalau umpamanya dia menyakiti hati temannya, hati saudaranya itu lebih bahaya sekali. Nah, itulah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berkata yang baik atau diam. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Nah, tidak sempurna keimanan seseorang, maka berbuatlah apa? Berbuatlah fal yukrim jarahu, muliakan tangganya. Nah, tetangganya dimuliakan. Kadang kita dengan tetangga selek, kadang kita dengan tetangga musuhan. Nah, ini coba kita mulai dari sekarang perbaiki hubungan kita dengan tetangga. Kalau umpamanya kita nggak baik dengan tetangga, siapa yang akan menolong kita, Pak Bu? Umpamanya kita meninggal, umpamanya kita sakit, siapa yang menolong kita kalau bukan tetangga? Saudara? Oke, kalau saudaranya dekat rumahnya. Apa kalau umpamanya saudaranya jauh rumahnya? Kita akan kebingungan. Yang pertama apa? Tetangga. Nah, itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Yang ketiga apa? Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Nah, apabila tidak sempurna keimanan seseorang, apabila dia telah melakukan atau hendaknya dia melakukan fal yukrim dhaifahu, muliakan tamumu. Tamu datang itu bawa rahmat, keluar bawa dosa kita. Jadi kalau ada tamu jangan jengkel. Kadang-kadang kita jengkel kalau ada tamu, pengen refreshing, tamu datang, pengen piknik, tamu datang. Nah, ini kita, tapi hendaknya yang bertamu juga harus berpikir, bertamu juga harus melihat, oh, di mana tuan rumah sangat sibuk, di mana tuan rumah ada acara, di mana tuan rumah luang waktunya. Nah, ini ruang tamu pun harus berpikir dulu, lihat waktunya. Kalau pamannya pas, baru masuk. Kalau pamannya pas, baru bertamu. Nah, ini bahkan Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, untuk memuliakan tamunya, tapi dengan syarat tidak memberat-beratkan. Kadang-kadang kita ada tamunya, aduh,
tamu temen dateng nih dari jauh, masa iya cuman segini, gengsi lah pinjam duit temen buat beli buah-buahan yang mewah, buat beli makanan yang mewah. Nah, ini Rasulullah SAW tidak menganjurkan seperti itu. Rasulullah SAW menganjurkan seadanya aja. Kalau umpamanya adanya ini air putih, ya disuguhkan air putih. Jangan memberat-beratkan, jangan gengsi. Nah, itulah 3 perbuatan yang 3 anjuran Rasulullah SAW dalam kita bermasyarakat, dalam kita bergaul, dalam kita menempati suatu masyarakat, dan hendaknya kita selalu menjaga perkataan kita, lebih baik diam daripada berbilang atau berkata kotor. Dan hendaknya kita memuliakan tetangga-tetangga kita, karena tetangga kita itu adalah orang yang utama yang menolong kita pertama kali, dan yang terakhir hendaknya kita untuk memuliakan tamu kita, karena tamu adalah yang bawa rahmat dan keluar itu bawa dosa-dosa kita. Nah, mungkin ini saja yang kami sampaikan. Kalau ada kurangnya itu datangnya dari kami sendiri, kalau ada lebihnya itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum